bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian hikmah di balik virus corona bagi YouTuber. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, kalau sebelumnya video aku ngebahas tentang sisi negatif atau kayak dampak negatif dari adanya virus corona ini, nggak fair dong kalau misalkan aku nggak ngebahas dari sisi positifnya. Karena aku percaya semua kejadian itu pasti ada hikmahnya, pasti ada nilai positif yang bisa kita ambil. Nah, di sini aku akan ngejelasinnya versi untuk YouTuber ya. Mungkin kalau bidang-bidang lainnya ada beda lagi halnya, tapi di sini aku ngejelasin dampak positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari gitu, yang bisa kita rasakan dari adanya virus corona ini. Dan ini aku rasakan tuh berdasarkan pengalaman aku, tapi nggak cuma dari pengalamanku aja, karena aku juga konfirmasi terlebih dahulu ke bagian community strategis YouTube. Jadi aku memang sudah ada kenalan dengan pihak community strategis YouTube yang ada di Jepang. Kita emang sering kontak-kontakan gitu via email. Kalau ada hal-hal yang aku bingungin, ada hal-hal yang pengen aku tanyain, aku pasti akan konfirmasi ke beliau dulu untuk pada saat aku menyampaikan ke kalian itu informasinya nggak salah. Nah, di sini yang aku rasain apa sih dampak positif dari adanya virus corona ini? Yang paling banget berasa itu adalah penghasilan aku, gaji YouTube aku, terutama di bulan Maret. Apa ya, aku tuh ngerasa kayak naiknya tuh bener-bener signifikan banget dan cepet banget gitu loh. Bahkan aku nggak nyangka kayak, hah serius nih hasil gaji aku udah segini, padahal tuh kayak mungkin masih pertengahan bulan, tapi kayak jumlahnya tuh kayak udah keseluruhan gaji aku yang di bulan-bulan sebelumnya. Itu bener-bener kayak nggak nyangka banget, ini beneran nggak sih, serius nggak sih gajinya senaik ini, sesignifikan ini, kayak alhamdulillah banget lah pokoknya gitu kan. Terus juga mungkin buat kalian yang sekarang itu kan nilai tukar dolar ke rupiah itu udah tinggi banget ya, kayak udah naik banget. Sekarang tuh kayak udah 16.000 sekian. Dan itu aku berpikir awalnya tuh, oh mungkin ini ada dampaknya juga kali ya, karena nilai rupiah itu kan naik, jadinya mungkin pendapatan YouTube aku juga naik. Soalnya kan kalau pendapatan YouTube itu dihitung dari dolar kan. Terus juga supaya bikin aku lebih tambah yakin gitu kan, karena pengalaman aku ini, terus juga aku udah konfirmasi juga ke bagian community strategis YouTube. Aku juga sempat bikin polling nih di Instagram aku, buat kalian yang belum nge-follow, follow sekarang @adlina22. Aku kayak nanyain gitu kan, kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan gaji YouTube itu sekarang kayak naik gitu 2 kali lipat? Terus ternyata dari hasil polling itu 61% menjawab iya. Jadi kan kayak 61% itu udah di atas 50% ya, kayak udah lebih dari setengahnya menjawab kalau gaji mereka juga mengalami peningkatan secara signifikan. Maaf, ada motor lewat. Oke, jadi kayak semakin yakin kalau misalkan nggak cuma aku aja, tapi juga teman-teman lain, kreator lain juga ngerasa kalau pendapatan mereka khususnya di bulan Maret ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, di sini aku udah bakal ngejelasin kenapa sih kok bisa tiba-tiba naik banget. Itu aku akan ngejelasin kayak isi emailnya aku dengan bagian community strategis YouTube aku, supaya kalian bisa bisa tahu juga kenapa dengan adanya penaikan nilai rupiah itu bisa mempengaruhi gaji YouTube kita. Oke, supaya kalian gak penasaran dan pengen tahu gimana dampaknya dari adanya virus corona ini, terus juga nilai tukar rupiah yang meningkat dan berpengaruh juga ke penghasilan YouTube kita. Jadi pertama-tama aku tuh nge-email yang bagian community strategisnya aku, kayak nanyain kan sekarang itu udah terjadi virus corona, termasuk di Indonesia gitu kan. Dan sekarang itu dolar, Indonesia, rupiah gitu kan, sudah mencapai 16.000 per dolar. Nah, aku pengen nanya, apakah dengan adanya peningkatan nilai tukar rupiah ini mempengaruhi juga ke pendapatan YouTube gitu kan, apakah justru naik ataukah justru turun kayak gitu. Nah, nggak lama setelah aku nanya kayak gitu, bagian community strategis YouTube ini ngejawab gitu kan, kalau ini adalah kuncinya ya, YouTube itu menggunakan daily exchange rate average over the whole month to do this conversion. So yes, the fluctuation in currency happening does affect payment, but hopefully using the average make it a little more stable. Jadi nilai tukar atau konversi dari YouTube, penghasilan dari YouTube dolar ke rupiah itu memang secara harian gitu. Misalkan hari ini dolarnya 14.000, ya udah berarti penghasilan kita berapa dolar dikali 14.000. Mungkin besok atau lusa udah naik kan menjadi 16.000. Nah, itu makanya ada nilai peningkatan dari gaji
kita karena mengikuti nilai tukarnya itu harian. Nah, dan konversi itu terjadi harian juga dan bakal diakumulasi untuk menjadi pendapatan kita selama 1 bulan. Nah, selanjutnya aku ngebalas lagi dong. Sebenarnya aku udah paham dari balasan email itu, tapi aku pengen meyakinkan lagi kalau emang bener gak sih terjadi peningkatan. Nah, aku ngebalas lagi tuh, kayak aku ngejelasin sebelum adanya COVID-19 ini, dolar itu kan $1 kayak 14 ribuan, tapi setelah adanya COVID itu kayak mau naik tuh jadi 16 ribu. Nah, terus apakah dengan adanya penaikan itu pendapatan YouTube juga akan menaik seiring dengan kayak nilai tukar rupiah yang juga naik gitu kan. Karena aku melihat di estimasi pendapatan YouTube aku itu juga mengalami signifikan yang naik gitu. Jadi sebelum aku nanya sama si bagian komunitas strategis ini, aku juga ngelihat di bagian estimasi pendapatan aku kan, wow, tiba-tiba kayak naik gitu. Makanya aku pengen pastiin juga gitu, dan akhirnya aku mendapat jawaban kalau average exchange rate untuk 1 bulan itu mengalami peningkatan, seharusnya itu juga akan merefleksikan pendapatan yang akan kita dapat. Nah, jadi kalau misalkan dari sini kesimpulannya adalah kalau misalkan memang terjadi peningkatan nilai tukar gitu kan dari dolar ke rupiah, itu juga bisa mempengaruhi pendapatan kita selama 1 bulan itu, atau kayak selama hitungan per hari, tergantung dari nilai tukar rupiahnya naiknya di hari yang mana kayak gitu. Kalau misalkan kalian bisa ngelihat grafiknya, ini aku cek per 3 April ya, kayak nilai tukar dari dolar ke rupiah itu sekarang udah mencapai 16.500 sekian, kayak hampir 16.600. Dan tanggal 11 Maret itu 11 Maret ke bawah itu kayak mengalami masih normal gitu ya, kayak masih 14 ribuan. Tapi setelah 11 Maret itu mulai terjadi peningkatan. Nah, jadi misalkan nih dari tanggal 1 sampai 10 Maret gitu ya, dikalinya itu 14 ribu, tapi pas tanggal 11 sampai akhir Maret itu dikalinya 16 ribu. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi juga peningkatan pada gaji YouTube kita kayak gitu. Nah, terus intinya apa sih Kak Adelina ngebahas adanya peningkatan gaji? Nah, kan aku pernah bilang ya dari dulu, kalau misalkan kalian mau fokus nge-YouTube, mau fokus jadi content creator, usaha itu jangan terlalu terpaku sama gajinya. Gaji tuh kayak dianggap bonus aja, kayak sekarang gini nih, aku nganggap ini tuh bonus banget dari konten-konten yang udah kita buat dulu-dulu gitu kan. Siapa yang nyangka kalau misalkan dengan adanya kejadian ini kayak bisa dibilang kita ngedapat bonusnya gitulah dari YouTube, penghasilannya kayak lebih naik kayak gitu. Nah, pesanku adalah saat ini dengan kondisi seperti ini, kita kayak kerja dari rumah, sekolah dari rumah, mungkin kan punya lebih banyak waktu di rumah ya. Yang tadinya tuh mungkin kayak, aduh aku nggak bisa nge-YouTube kak, soalnya kerja nih dari pagi sampai sore, atau aku sekolah kak, bla 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 kayak gitu kan. Nah, sekarang dengan kalian memiliki waktu yang mungkin agak lebih renggang, agak lebih longgar gitu kan, bisa dimanfaatin banget tuh buat ngembangin channel kalian. Berhubung orang-orang lain kan juga ibaratnya banyak yang di rumah kan, kayak mungkin bingung nih mau setel apa, bisa aja loh nanti mereka nonton videonya kamu. Jadi kayak semakin banyak orang yang nontonin, itu juga berpengaruh banget sama peningkatan video kalian itu ditonton. Jadi gunain waktu sebaik-baiknya, gunain saat ini untuk lebih produktif lagi, untuk mikirin kira-kira konten apa yang bagus untuk mengembangkan konten channel kalian kayak gitu. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalkan bingung nyari ide lah, atau mungkin terbatas oleh waktu dan lain-lainnya. Sebenarnya kalau bisa-bisa itu bisa banget. Jadi kayak manfaatin aja waktu yang ada saat ini, waktu kumpul sama keluarga, waktu yang longgar untuk bikin konten. Ibaratnya kalian ngerekam dulu aja, kayak nabung bikin konten, editnya mungkin bisa 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Yang penting kalian punya stok konten dulu nih, baru nanti kalian update, kalian upload secara berkala. Dan itu aku rasa bisa mempengaruhi juga nantinya kayak misalnya kalian jadi lolos monetisasi gitu kan. Siapa yang nggak nyangka gitu, siapa yang akan nyangka kayak gitu. Soalnya belakangan ini aku banyak banget dapat kayak mention gitu dari teman-teman yang alhamdulillah kayak lolos monetisasinya. Nah, mungkin ini juga karena dampaknya banyak yang nonton, terus juga jadi lebih sering upload video gitu kan, jadi adanya peningkatan. So, buat kalian gak ada alasan lagi buat males-malesan, lawan rasa malesnya. Ini waktu yang bagus banget untuk mengembangkan channel, karena kayak kalian dikasih kesempatan untuk lebih banyak berpikir ide-ide kreatif, lebih produktif lagi. Dan aku doain juga semoga kalian bisa lebih banyak lagi yang cepat untuk lolos monetisasinya, tercapai persyaratannya, dan bisa terus mengembangkan ide-ide bagus, ide-ide kreatifnya di YouTube.
Terus juga aku berharap banget, kita doa bareng-bareng semoga virus corona ini segera berakhir, karena karena pastinya di balik sisi positifnya itu pasti akan masih lebih banyak kayak sisi negatifnya sih, kayak mempengaruhi segala aspek dan lain-lainnya. Semoga segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali normal. Oke, segitu dulu aja video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video, subscribe, dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!